Oke, teman-teman saya senang di sini karena ada suasana, itu kegembiraan menunggu Fajar 2017, 17 April. Beda dengan yang ada di sebelah sana, yang mumat kepalanya, hitung-hitung cara untuk naikin elektabilitas, sambil main dadu. Bohong apa ya? Bohongnya pun pakai dadu. Kan udah gak ada cara. Semua cara berbohong udah dikenali sama Pak Said Didu. Bahkan rencana berbohong ILC minggu depan Pak Said Didu udah tahu. Tidak. Saya pilih sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri. Kalau di sini walaupun lantai licin, kalau saya jatuh ada lampu. Tapi kalau presiden yang berdiri di sini jatuh pasti dibiarin. Karena kalau nggak percaya, dibilang sakit, bohong. Jadi itu udah tertanam di dalam kenangan publik bahwa kita dipimpin oleh orang yang sebetulnya tidak mampu. Beliau orang yang mampu di bidang 16 mebel, karena itu keahlian yang bisa digantikan. Jadi orang itu harus punya keahlian yang bertahun-tahun dilakukan. Maka kita bisa percaya kalau mebelnya ini hasil amplasan pakai lem iPhone, oke kita percaya karena yang lakukan orang yang punya kapasitas. Tapi keahlian 16 mebel lain dengan keahlian memimpin negara. Beda sekali kapasitasnya itu. Emang terpilih secara demokratis, kita akui, sudah selesai. Tapi jangan ulangi supaya kita tidak keracunan iPhone. Saya menerangkan itu secara serius karena saya setiap kali dinyatakan bahwa saya menghina atau membuli Pak Jokowi, nggak pernah saya lakukan itu. Yang saya mulia adalah presiden, bukan orangnya. Karena presiden itu adalah lembaga publik yang menghasilkan kebijakan yang akibatnya kita terima. Kalau beliau pamer tentang cucunya yang baik, anak-anaknya keluarga yang baik, ya kita bergembira, bersyukur. Karena itu nggak ada akibat pada dompet saya yang nggak ada uang. Nah isinya yang kasih kartu kasih plastik, bukan plastik. Jadi akan mesti mampu membedakan kritik terhadap lembaga institusi presiden karena lembaga itu akan menghasilkan ketidakadilan kalau tidak dikritik. Nah, itu yang saya lakukan bersama Pak Said Didu. Jadi kalau saya diomeli terus, ngapain omeli saya? Saya nggak punya partai, bukan capres, bukan caleg. Ngapain omeli saya? Ngomelin orang jomblo kan dungu. Anda lihat bahwa negeri ini disuap oleh seseorang yang tidak punya kemampuan dan orang manggut-manggut. Kalau kita disuap oleh Gajah Mada ya oke. Karena Gajah Mada punya kepentingan itu mempersatukan Indonesia. Itu sumpah Gajah Mada. Yang dilakukan oleh Gajah Bohong sekarang adalah membuat Indonesia porak-poranda. Karena nggak ada lagi keakraban berwarga negara. Semua saling mengintai. Itu yang terjadi. Jadi suasana keakraban berwarga negara, cita-cita persatuan yang diinginkan oleh Gajah Mada berubah menjadi kebencian di pojok-pojok kota. Semua orang saling mengintai. Tidak ada kehangatan berwarga negara dan itu berbahaya. Kenapa begitu? Karena kita kekurangan akal sehat. Padahal tugas konstitusional presiden adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Itu perintah konstitusi. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kepala negara itu ya mesti ada isinya kepalanya itu. Ya itu logikanya begitu. Kepala negara harus cerdas, harus mampu membaca masa depan, harus bisa bicara tentang visi dan misi ke depan. Dan visi dan misi itu di kepala
kepala yang cerdas pasti tertanam, tercetak tanpa perlu membaca teks. Karena itu namanya visi dan misi. Orang yang punya visi dan misi di kepalanya itu udah selesai. Sama seperti anak muda yang mau melamar istrinya, dia udah punya visi dan misi. Nggak mungkin dia ngapalin dulu nih, aku cinta kamu, kamu mau kawin sama ini, lempar. Karena nggak otentik, tidak jujur mengucapkan. Nah, orang yang nggak jujur selalu tergantung pada teks. Dan sekarang tergantung pada ballpoint. Kenapa tergantung pada ballpoint? Ya karena teks dianggap nanti kalau lagi debat visi itu kipas anginnya kencang, teksnya hilang. Oke, mana visi saya? Itu pentingnya akal sehat, kecerdasan. Percaya bahwa kita manusia diberi fasilitas oleh Yang Maha Kuasa dengan akal pikiran yang setara. Nah, mereka yang kekurangan akal pasti tidak